Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Chandra dengan NIM 2022 Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang tugas manajemen teknik, tugas individu yang ketiga. Nah, di tugas kali ini akan membahas tentang kasus kendali dan komunikasi dalam manajemen. Nah, maksud dari kasus kendali dan komunikasi dalam manajemen itu yaitu mengacu pada situasi di mana perusahaan menghadapi tantangan dalam mengendalikan perilaku karyawan dan memastikan bahwa komunikasi internal berlangsung secara efektif. Nah, dalam konteks manajemen, kendali itu berarti kemampuan organisasi untuk mengarahkan dan mengelola tindakan serta perilaku karyawan agar selaras dengan tujuan perusahaan. Sementara itu, komunikasi berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, instruksi, dan umpan balik yang mendukung tercapainya kontrol tersebut. Nah, jadi begitu kira-kira kasus kendali dan komunikasi dalam suatu manajemen. Nah, contoh kasusnya itu saya ambil di perusahaan Garuda Food. Nah, di perusahaan Garuda Food ini ada kasus kendali dan komunikasinya. Nah, untuk kasus kendali, dalam konteks manajemen PT Garuda Food, kasus yang relevan terkait kendali dan komunikasi dapat dilihat dari strategi mereka dalam menangani konflik pemutusan hubungan kerja atau biasanya disebut dengan PHK tanpa pesangon. Nah, PT Garuda Food menggunakan pendekatan kendali berbasis teori Tompkins dan Cheney yang melibatkan kendali langsung melalui komunikasi langsung antara pimpinan dan karyawan, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi absensi dan Microsoft Teams, serta kendali birokrasi terstruktur. Kemudian ada komunikasi. Nah, jika dilihat dari sisi komunikasi, perusahaan menerapkan strategi transparan dengan melibatkan program whistleblower yang memungkinkan karyawan melaporkan pelanggaran secara anonim, serta melibatkan pihak eksternal seperti Dinas Ketenagakerjaan untuk menjamin keadilan. Pendekatan ini mempromosikan komunikasi yang terbuka dan produktif dalam menyelesaikan konflik, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan mendukung produktivitas karyawan. Oke, tadi pada kasus kendali itu ada membahas tentang teori Tompkins dan Cheney. Apa sih yang dimaksud dengan teori Tompkins dan Cheney ini? Nah, jadi teori Tompkins dan Cheney itu teori kendali organisasi oleh Tompkins dan Cheney menyoroti bagaimana organisasi dapat mengendalikan perilaku anggotanya dengan berbagai pendekatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan secara efektif dan menjaga kepatuhan terhadap norma dan aturan dari perusahaan tersebut. Nah, teori ini mengidentifikasikan 4 jenis kendala utama. Nah, kendali utama. Yang pertama itu ada kendali sederhana. Nah, kendali sederhana ini adalah kendali langsung yang melibatkan perintah atau instruksi langsung dari atasan kepada bawahan. Jenis kendali ini memungkinkan pengawasan yang ketat dan langsung dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian ada kendali teknis. Nah, kendali teknis ini teknologi digunakan sebagai alat kendali untuk memantau dan mengarahkan perilaku karyawan. Contohnya adalah penggunaan sistem absensi digital atau aplikasi seperti Microsoft Teams di PT Garuda Food yang memudahkan pemantauan kehadiran dan komunikasi antar anggota. Kemudian yang ketiga ada kendali birokrasi. Nah, maksudnya ini melibatkan struktur organisasi yang jelas, prosedur formal, dan hierarki yang tegas. Nah, kendali birokrasi memberikan aturan yang mengarahkan bagaimana karyawan berperilaku dalam konteks organisasi, membantu mencegah ketidakpatuhan dan pelanggaran dengan prosedur administratif yang tertata. Dan yang terakhir ada kendali konsertif. Nah, berbeda dengan kendali birokrasi, kendali konsertif didasarkan pada norma-norma yang diinternalisasi oleh kelompok kerja atau tim. Di sini, karyawan mengawasi satu sama lain dan menjaga kepatuhan pada standar etika dan nilai yang telah disepakati bersama. Nah, terus di bagian komunikasi itu tadi ada membahas tentang program whistleblower. Nah, maksud dari program whistleblower itu adalah sistem yang dirancang untuk memberikan saluran komunikasi yang aman bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi, seperti pelanggaran etika, aturan, atau bahkan hukum. Nah, di PT Garuda Food, program ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menerapkan kendali dan komunikasi yang transparan serta mengelola konflik di tempat kerja, khususnya terkait PHK tanpa pesangon.
Berikut adalah elemen-elemen penting dalam program whistleblower yang dijalankan oleh PT Garuda Food. Nah, yang pertama itu ada kerahasiaan. Nah, program ini menjaga anonimitas pelapor sehingga mereka merasa aman dalam melaporkan tindakan yang dianggap merugikan atau melanggar aturan perusahaan. Hal ini penting untuk mencegah adanya intimidasi atau balas dendam terhadap pelapor. Nah, kemudian yang kedua ada saluran pelaporan yang aman dan terpercaya. Nah, PT Garuda Food menyediakan saluran khusus seperti email atau portal internal yang mudah diakses oleh karyawan untuk melaporkan pelanggaran. Adanya saluran ini memungkinkan karyawan untuk melaporkan tanpa rasa takut akan konsekuensi negatif. Kemudian yang ketiga ada proses investigasi transparan. Nah, setiap laporan yang masuk melalui program whistleblower ditangani melalui proses investigasi yang sistematis dan transparan. PT Garuda Food menggunakan dokumen seperti berita acara kronologis kejadian atau BAKK dan berita acara pemeriksaan atau BAP untuk mendokumentasikan bukti dan melakukan investigasi secara menyeluruh. Nah, kemudian yang keempat itu ada keterlibatan dari pihak eksternal. Dalam beberapa kasus, terutama konflik PHK tanpa pesangon, PT Garuda Food melibatkan pihak eksternal seperti Dinas Ketenagakerjaan untuk membantu memastikan proses yang adil dan sesuai dengan hukum. Nah, kemudian yang kelima itu menciptakan lingkungan terbuka dan adil. Nah, program ini mendukung terciptanya budaya kerja yang lebih transparan dan adil di mana karyawan merasa bahwa hak mereka itu dihargai. Ini juga mendorong perilaku etis di seluruh tingkatan organisasi. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.